di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Nah, ini menunjukkan Mas Alfons begitu, hubus syahwati minan nisa dulu ini loh, perempuan dulu. Nah, kalau karena tirmukantor minazahab baru harta dan tahta, itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari, sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, ini jagat media sosial lagi heboh ya, lagi viral terkait dengan caption atau cuitan dari Eko Kuntadi ya, yang dikenal oleh beberapa kalangan itu sebagai buzzer RP begitu. Kali ini Eko Kuntadi dengan caption yang sangat tidak beradab itu menghina TikTok dari seseorang ya, yang kemudian ternyata beliau itu adalah ustazah dari Pondok Pesantren Ponpes Lirboyo ya, putra dari Kiai Ponpes di Lirboyo begitu. Ketika beliau ustazah yang dikenal dengan nama Ning Imas ini menjelaskan sebuah tafsiran Quran surat Ali Imran ayat 14 kalau tidak salah, ketika mengutip tafsir dari Ibnu Katsir bahwa nanti di surga itu kalau laki-laki itu dapat bidadari, kalau perempuan karena perempuan itu bagian dari perhiasan yang paling indah, maka perempuan ini tidak mendapatkan bidadara tetapi akan diberikan sesuatu yang dia inginkan, yaitu apapun yang dia inginkan akan diberikan. Kemudian itu menjurus pada perhiasan-perhiasan yang lebih indah begitulah. Intinya perempuan itu akan mendapatkan perhiasan-perhiasan yang tidak bisa digambarkan keindahannya di dunia ini. Teman-teman sekalian, bahkan kalau kita mau mencermati, mau belajar, mau menggali informasi yang ada di Al-Quran, itu ada salah satu surga yang namanya surga Aden. Disitulah akan berkumpul, kalau suami istri keluarga semuanya itu masuk surga, itu semuanya akan berkumpul di surga Aden. Bahkan kalau kita membaca beberapa hadis itu, istri yang solehah itu jauh lebih indah dari bidadari surga. Dan kemudian kenikmatan terbesar bagi umat Islam di akhirat itu bukan soal bidadari, bukan soal perhiasan, tetapi nadratullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tafsirannya seperti itu. Kemudian Eko Kuntadi tanpa melihat satu tafsiran yang utuh, kemudian memberikan caption di cuplikan TikTok itu ya, TikTok NU online begitu ya, itu dikasih caption atau cuitan bahwa tolol tingkat kadal, cuman mimpi selangkangan, intinya begitu. Dan ini menimbulkan reaksi dari para tokoh NU ya, salah satunya Gus Nadir PCNU Istimewa cabang Australia ya. Dianggap bahwa cuitan Eko ini tidak beradab. Eko dianggap tidak bisa memberikan satu
contoh sikap bagaimana orang itu kalau memang berbeda pendapat, ya silahkan ajukan pendapat yang berbeda, berdiskusi dan lain sebagainya. Dengan cuitan seperti itu memang kasar sekali ya, merendahkan orang lain, dan kemungkinan Eko ini tidak melihat ya siapa yang sedang dia caption, dia cuit begitu. Dan ketika dia kaget bahwa yang sedang dia hina itu adalah salah satu keluarga besar dari Pondok Pesantren Lirboyo, kemudian Eko menghapus cuitan itu. Tetapi oleh beberapa netizen sudah di screenshot ya. Jadi ini kemudian bergulir ya. Eko sendiri sudah menyatakan permintaan maafnya, kemudian akan mengunjungi Pondok Lirboyo untuk melakukan konfirmasi dan meminta maaf secara langsung. Tetapi Neng Ima sendiri mengatakan minta maafnya jangan ke saya, ke umat Islam, karena yang sedang dihina ini secara tidak langsung adalah Ibnu Katsir sebagai salah satu mufasir Al-Quran yang dikenal dalam keilmuan umat Islam ya. Kemudian dari MUI sendiri Bapak Khalil Nafis juga menyarankan demikian. Kalau Neng Imas tadi mengatakan mintanya maaf ke umat Islam, jangan hanya ke saya begitu. Inilah teman-teman ya, memang kalau kita lihat kelompok dari Eko Kun tadi ya, seperti Abu Janda, kemudian Ade Armando, kemudian Denny Siregar, ini memang kerap kali itu seolah-olah menjadi tokoh moderat, paling toleran, paling berkualitas, paling cinta NKRI. Tetapi dalam hal ini ya, khusus apa yang dilakukan Eko itu sungguh menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya etikanya rendah banget. Sok pinter, sok suci, mudah sekali merendahkan orang lain dengan kata-kata yang sangat tidak beradab. Jadi sebenarnya kualitas mereka itu ya biasa-biasa saja lah. Cuman karena dalam berbagai hal itu pro terhadap kekuasaan, ya mereka relatif aman. Kalau kita lihat sebenarnya Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, itu semuanya sebenarnya terseret dengan perkara kok. Banyak dilaporkan di kepolisian, bahkan Ade Armando itu tersangka, hampir selama 5 tahun juga tidak diapa-apain. Denny Siregar juga demikian, ketika dia mencuit calon teroris yang ditujukan kepada santri-santri perempuan juga tidak berlanjut. Abu Janda berkali-kali juga tidak tersentuh. Jadi mungkin karena mereka merasa tidak bisa tersentuh, mereka kemudian seringkali membuat cuitan-cuitan kontroversial. Kali ini Eko Kun tadi. Entah ya kelanjutannya seperti apa. Apakah ini akan selesai dengan permintaan maaf ke Lirboyo, ataukah ini menjadi gejolak baru di kalangan umat Islam? Kita lihat saja ya. Setidaknya kali ini Eko Kun tadi ketakutan kemudian menghapus cuitan itu. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.